hal mengenai data dan AI, karena saya sendiri udah lama ya, udah awal 2010-an ya, itu saya udah mengenal big data, walaupun itu big data belum begitu ngetop ya. Nah, kemudian 2020 kita udah kenal AI, AI sudah bisa diakses oleh masyarakat, ChatGPT dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi tools untuk kita melakukan, atau kalau yang sedang di bisnis itu bisa menjadi lebih smart ya, menggunakan AI untuk banyak kegiatan, otomasi, prediksi, dan membantu creativity, termasuk inovasi tadi saya ceritakan ya. Oke, berikut tentang saya. Tadi sudah dikenalkan, dari Medan juga nih ya. Oke, berikut tentang saya, tapi saya nggak mengenalkan detail karena nanti sudah ada ya tadi ya. Selain dosen, saya juga ada di asosiasi, ada asosiasi data science, ada asosiasi blockchain. Ini adalah dua ilmu yang memang menjadi mesin dari ekonomi saat ini ya. Jadi namanya industri 5.0 ya. Kalau kemarin kita kenal dengan industri 4, sekarang kita masuk industri 5.0. Nanti saya cerita. Oke, nah saya akan mulai dari gambar ini. Mungkin teman-teman juga bisa membayangkan ya. Sorry, tutup ya tadi suaranya. Eh, Bagaimana pekerjaan itu banyak yang hilang ya, dan bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari itu sudah berubah karena ada perubahan teknologi yang lebih maju lagi ya. Sebelah kiri rekan-rekan bisa lihat bagaimana pekerjaan fotografer sudah berubah diganti menjadi drone. Kenapa pakai drone? Karena lebih murah ya, lebih murah, lebih cepat, dan lebih tidak berisiko daripada orang yang bergelantungan di helikopter dan memelem atau memvideo. Sebelah kanan juga begitu, rekan-rekan dulu pakai uang kertas, nggak aman, kemudian resiko rusak, kemudian ada ATM, sampai akhirnya sekarang semuanya digital pakai kris dan lain sebagainya. Jadi teknologi itu mendisrupsi banyak hal ya. Jadi ini berbagai contoh. Nah, kembali ke konteks teknologi yang sangat cepat merubah bagaimana kita melakukan kegiatan bisnis dan bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari tadi, kita harus ingat juga bahwa di Indonesia ini bukan kebetulan, kita itu orang mudanya banyak sekali. Kalau lihat dari gambar demografi ini, kan bisa lihat bahwa Gen Z yang lahir tahun 97 sampai 2012 itu sebesar 27%, 28%, hampir 28%. Jadi inilah generasi yang lahir secara, mungkin teman-teman di sini banyakkan Gen Z, yang lahir langsung tahu internet, yang lahir langsung tahu nyamannya menggunakan teknologi digital ya. Beda dengan generasi sebelumnya. Dan ini sangat penting karena ini adalah masa depan sebagai inovator, masa depan juga sebagai market. Jadi kalau teman-teman membuat bisnis yang mau sustain ke masa depan, marketnya teman-teman itu adalah market yang ngerti teknologi. Jadi kalau kita melakukan aktivitas tidak menggunakan teknologi, terutama big data dan AI, atau kita tidak tahu, ya tentunya orang nggak mau pakai. Kenapa? Banyak hal yang tidak sesuai dengan konteks kemajuan teknologi. Kita teknologinya udah maju, kenapa kamu bisnisnya pakai metode yang lama? Jadi ini adalah konteks yang nanti kita ceritakan lebih detail lagi. Ya. Nah ini ada dua hal. Ini dasarnya ya. Jadi apa yang terjadi saat ini? Ini yang kita sebut sebagai teknologi driven society. Ya, society itu masyarakat. Rekan-rekan bisa lihat sekarang bagaimana apa yang terjadi di masyarakat ya, apa yang dikonsumsi orang, apa yang didengerin, itu banyakkan dari teknologi ya, menggunakan TikTok, menggunakan Twitter, orang yang nggak ngerti pun sudah bisa ngalahin profesor karena taunya sedikit tapi ngomongnya nyaring ya, banyak hal yang kita temui sehari-hari bahwa cara kita berinteraksi, mungkin kalau generasi saya atau generasi saya generasi X ya, kita masih sering main dengan teman di sawah zaman dulu ya. Sekarang interaksi antar anak, antar teman di sekolah itu aja sudah menggunakan gadget. Jadi
eh, interaksinya itu berbasis teknologi ya. Jadi dua hal yang berubah ya. Society 5.0 bagaimana eh, maunya kita gunakan teknologi untuk supaya masyarakat lebih sejahtera. Contohnya mungkin kalau teman-teman pernah dengar smart city ya, bagaimana kota yang cerdas, bagaimana kota yang bisa merancang mana tempat taman, mana tempat hunian, mana tempat industri, namanya smart health, bagaimana kita gunakan teknologi untuk mendeteksi penyakit, smart education. Jadi smart itu adalah tujuannya supaya masyarakat itu semakin punya akses ke teknologi dan teknologi digunakan supaya mereka menjadi sejahtera, walaupun kenyataannya tidak ya. Jadi teknologi bisa membantu tapi operasionalnya kadang orang ada yang nggak ngerti dan lain sebagainya ya. Di sini kita lihat ya, contohnya kita gunakan AI dan big data, ada bantuan untuk orang miskin. Nah, bagaimana kita gunakan teknologi, kita tahu bahwa yang benar orang miskin itu memang butuh bantuan, gitu ya. Bukan orang yang pura-pura miskin ya, tidak miskin tapi butuh bantuan. Nah, itu harusnya kayak algoritma kita bisa tahu ya, dan algoritma tentunya butuh data. Nah, problemnya bagaimana kita collecting data nanti ya. Yang kedua adalah industri 5.0 yang saya bilang, industri atau bisnis tadi. Jadi bagaimana kita buat produk yang skalanya besar ya, tapi setiap orang dilayani secara personal ya. Teman-teman ada Spotify ya, teman-teman ada Netflix, teman-teman ada YouTube. Bagaimana setiap YouTube di tiap teman-teman ini berbeda yang dilihat, karena di belakangnya ada algoritma yang ya. Bagaimana kalau saya masuk YouTube, YouTube tahu selera saya ya. Jadi YouTube bisa menampilkan tampilan yang sesuai dengan selera saya. Karena data saya diambil sebanyak-banyaknya ya. Bagaimana YouTube nanti ke Mbak Rus beda lagi ya. Jadi semua orang akan beda. Jadi cost biaya untuk membuat konten itu hampir nol. Jadi dia punya konten banyak, problemnya dia jualan adalah bagaimana setiap orang itu dilayani secara personal. Itu namanya mass personalization, dan ini butuh AI dan big data yang luar biasa di belakang. Nah, dari semua ini kita sebut sebagai teknologi ABCD. AI, blockchain, cloud, dan data atau big data. Jadi di situ ada data dan ada AI ya. Blockchain dan lain sebagainya nanti kita bicarakan di lain kesempatan karena waktunya tentunya nggak cukup. Nah, apa sih kemampuan big data? Pertanyaannya hampir mungkin teman-teman pernah lihat dua film ini ya, Great Hack dan Social Dilemma. Bagaimana data dikoleksi secara besar, secara luar biasa, digunakan untuk kepentingan orang yang punya data. Ya, bagaimana data digunakan untuk konsultan politik supaya membelokkan suara orang. Bagaimana data digunakan supaya kita tahu selera orang sehingga namanya orang itu tidak punya lagi privacy ya, yang di Social Dilemma. Social Dilemma contohnya, kalau saya nge-like terus maka saya akan diketahui kegiatan saya. Jadi privasi saya akan eh, eh, apa dilanggar, bukan dilanggar, nggak privasi nggak bisa saya jaga lagi. Tapi kalau saya nggak memberikan data saya nggak dapat personalisasi. Saya nggak tahu eh, rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh algoritma, misalkan Google, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah dilema yang muncul. Jadi teman-teman harus paham bahwa big data tidak seluruhnya bagus dan tidak seluruhnya jelek. Jadi kita harus tahu keseimbangan ini. Jadi bukan hanya black and white ya. Bagaimana data itu merubah perilaku orang. Bagaimana seorang pemimpin misalkan politik ngomong apa efeknya luar biasa. Mungkin beberapa saat yang lalu bagaimana salah satu kampus di Indonesia memberikan gelar doktor, di Twitter rame ribut, nggak layak, terlalu cepat dan sebagainya. Sampai sekarang doktornya dicabut ya. Jadi inilah power dari publik yang dulunya itu terpusat, sekarang semua orang sudah bersama-sama memberikan public voice. Jadi algoritma atau big data merubah atau membentuk perilaku sosial ya. Yang kedua ada tentunya social engineering ya, berita-berita tentang banyak hal ya, perang Ukraina, Rusia, Palestina dan sebagainya itu kan kita membentuk suara sendiri di Indonesia. Suara di Indonesia tentu beda dengan suara yang di India, tentu beda lagi dengan yang di Europe dan sebagainya. Dan
yang paling penting, yang paling akhir itu adalah semua sosial media itu cari perhatian, namanya compete for attention. Jadi teman-teman contohnya satu commerce ya, teman-teman di satu commerce apa yang dilakukan nanti digoda masuk yang lain dengan bonus dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya berlomba-lomba cari perhatian supaya datanya teman-teman itu bisa dikolek. Kalau datanya bisa dikolek sebanyak-banyaknya, maka ini menjadi bensin untuk mesin AI-nya mereka bergerak. Jadi perlu dipahami bahwa giving data, teman-teman ngasih data itu membuat power dari uh, algoritmanya mesin ini network effect. Nah, nah, mana bahwa yang saat ini ekonomi yang kita sebut AI. Kenapa saya sebut AI ekonomi? Karena di belakangnya ada AI. Sorry, ini lewat ya. Karena ada AI atau ada algoritmik. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri bagaimana seseorang mempunyai behavior, misalkan hari ini saya dengerin lagu dangdut gitu ya, di Spotify, maka AI-nya akan membuat suatu fungsi yang merepresentasikan apa namanya eh, bahwa Andri itu senang lagu dangdut ya, maka saya akan dikasih terus lagu dangdut sampai kemudian saya konsumsi lagu metal, ya maka saya AI-nya akan dynamically secara dinamis berubah mengikuti selera saya. Jadi apa untungnya model seperti ini? Model ini adalah dynamic karena selera manusia itu akan selalu berubah. Jadi ini adalah salah satu riset yang dilakukan di lab saya yang namanya Social Computing and Big Data, memang kuantifikasi perilaku manusia ya. Bagaimana kita bisa menghitung perilaku itu sehingga kita bisa quantify semua kegiatan itu dalam bentuk digital. Sehingga kita ada formulanya, sehingga formulanya digunakan untuk banyak hal. Misalkan merekomendasikan konten, lagu, belanjaan, film, atau misalkan digunakan untuk memberikan ini orang layak dapat kredit apa tidak ya untuk apa namanya kredit scoring misalnya. Dan banyak hal itu. Nah ini contoh-contohnya kalau di ilmu computer science ada bagian namanya recommender system atau recommender engine yang menjadi mesin dari contohnya itu ada Netflix, ada Tasker, ada Tinder, ada Netflix ya. Recommender engine atau recommender system itu termasuk ilmu baru yang ada di computer science. Tapi dialah yang enable bagaimana AI itu eh, menghitung behavior, namanya algorithmic behavior, dan juga matching. Kira-kira saya akan consume apa. Kalau misalkan teman-teman ada di Netflix, dengerin musik, dan Netflix tidak bisa menyediakan atau memprediksi apa yang akan saya konsumsi, ya, maka ngapain saya bayar, gitu ya. Jadi ini adalah untuk bisnis adalah urusan hidup dan mati. Kalau dia nggak berhasil mengcapture behavior itu, maka bisnisnya nggak jalan. Jadi eh, eh, ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau dulu bisnis itu menunggu customer, kalau sekarang bisnis itu adalah mempengaruhi behavior supaya mereka mau konsumsi. Jadi itu loh perubahan fundamental cara berpikir ya. Nah tentunya dari segala macam interaksi yang teman-teman dengerin Netflix, kemudian dengerin Spotify, nonton di Netflix, apa interaksi di IG dan lain sebagainya, itu memproduksi data dan kalau data ini adalah apa namanya menuju ke arah AI. Jadi apapun yang dikumpulkan oleh data dan oleh services, oleh platform, oleh modern ekonomi itu dikumpulkan dan akhirnya menjadi AI, menjadi suatu kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini kenapa munculnya sekarang? Jadi ini adalah natural. Kalau misalnya tahun 2010-an, ya, waktu itu saya belajar pertama kali Big Data, kita itu selalu berulang-ulang namanya Big Data, Data Analytic, Machine Learning, ya, bolak-balik. Kita masuk 2020 setelah AI ada.
Ada nggak sih orang yang jualan dengan nama big data? Sangat sedikit. Sedikit-sedikit sekarang meskipun mesin learning-nya sederhana atau algoritma sederhana selalu dinamain AI. Karena AI lebih menjual. Jadi dari 2020 kita udah mengenal AI ya. 2030 kita akan lebih kenal AI yang lebih canggih lagi. Jadi dibuktikan oleh LLM, ChatGPT dan sebagainya ya. Sampai nanti kita akan terus bicara mengenai AI. Nah, kembali ke AI, sebenarnya AI yang baik itu apa? AI itu bisa belajar, AI itu bisa mengerti. Jadi kalau kita ngomong sama AI, dia bisa ngerti. Nah, itu kita sebut sebagai AI ya. AI itu bisa memberikan alasan, reason ya. AI itu bisa menginterpretasikan input. Inputnya dikasih gambar, ini apa, disuruh nulis dan lain sebagainya. Sekarang AI-nya udah bisa gitu. AI bisa berinteraksi ya, kalau teman-teman udah pakai ChatGPT, teman-teman tahu itu natural. Jadi kebayang misalkan kita punya services, let's say misalkan telekomunikasi atau bank gitu ya. Kemudian ada customer servicesnya, customer servicenya chatnya nggak sepinter ChatGPT. Pasti kan kita nggak pakai yang canggih sih. Em, ada dua hal, mungkin karena perusahaannya nggak ngerti, atau yang satunya lagi susah mengimplementasikan. Jadi dari market sendiri yang orang-orang muda tadi yang saya ceritakan, tentu akan pingin bank, telekomunikasi yang punya chatbot 24 jam tersedia dan pintar. Nah, maka supaya pintar harus ada AI. Supaya ada AI ya harus ada data yang banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, efek lain yang perlu kita pelajari adalah bisa semuanya rebutan data dari rekan-rekan semua. Ada yang platform atau layanan yang sudah kaya, yang kaya makin kaya, yang kecil susah kayanya karena banyak hal, misalkan aplikasinya nggak user friendly, aplikasinya nggak handal, ini kayak penting ya, atau aplikasinya nggak scalable ya. Di sisi lain yang perusahaan yang punya punya skill bagus, misalkan perusahaan-perusahaan kecil dulu saya lihat ada perusahaan apa misalkan editing gambar, editing foto ya, semakin bagus maka biasanya dicaplok oleh perusahaan besar ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu melakukan merger atau akuisisi apa namanya data ya. Karena mereka berpikir semakin banyak data maka semakin akurat memprediksi. Kalau semakin akurat memprediksi, semakin bisa mempersonalisasi kira-kira orang akan spend apa, ya, akan belanja apa, akan apa yang akan dia beli, akan apa yang dia gunakan, ya, sehingga itu namanya monetisasi. Jadi monetisasi itu adalah proses di mana perusahaan itu bisa mengkapitalisasi yang namanya apapun usaha yang dilakukan menjadi revenue. Ya, jadi kalau kok saya susah sekali sih, kita harus lihat lagi di sekitar kita, apa yang kita bisa monetisasi. Apakah itu digitalisasi sehingga prosesnya lebih cepat, ataukah kita memprofiling customer dengan algoritma yang berbasis AI, dan tentunya kita akan pikir data koleksinya seperti apa, sehingga orang itu akan selalu bisa ditebak dengan tepat apa yang diinginkan. Ya, jadi kompetisinya adalah rebutan data saat ini. Ya. Nah, hal penting adalah kita masuk ke dalam era yang disebut personalisasi itu banyak. Saya tadi udah bicara personalisasi ya. Eh, Banyak sekali data. Ada data internal, ada eksternal, ada terstruktur, ada tidak terstruktur. Data tidak terstruktur ya data Twitter ya, data terstruktur ya data-data penjualan, data stok dan lain sebagainya ya. Nah, datanya ada data interaksi, ada data attitude ya, ada data behavior dan ada data demografi. Ya di sini kita lihat interaksi, misalkan saya temenan dengan siapa saja, saya diskusi apa saja ya. Data attitude misalkan apakah saya suka dengan produk itu, apakah saya benci itu attitude. Behavior misalkan saya beli barang, kemudian barangnya saya cuma lihat-lihat aja gitu ya. Behavior saya misalkan, saya masukin semua keranjang nggak saya beli-beli, itu namanya behavior. Ya, jadi ini semua diukur ya. Demografi misalkan.
laki-laki, perempuan dan lain sebagainya itu demografi ya. Nah, justru dari semua data ini yang paling nggak penting adalah data demografi ya. Coba coba rekan-rekan bisa bayangkan misalkan Mbak Rus tadi ya apa namanya moderator eh, GoFood misalkan ya kan memprediksi Mbak Rus ini beli makanan apa tidak, termasuk beli nasi goreng apa tidak. Eh, dan GoFood itu tidak peduli Mbak Rus itu cowok apa cewek. Jadi demografi nggak penting. Yang penting adalah behavior eh, orang makan dan penjual di sekitarnya dan berapa spendingnya. Jadi kita sudah masuk ke era di mana ngumpulin data itu harus smart juga, bukan hanya data-data yang berkaitan dengan ini laki-laki, ini perempuan, ini usianya berapa. Karena itu yang kita sebut apa namanya segmentasi itu sudah nggak berlaku. Ya misalkan kalau dulu laki-laki usia 40 beli sepatu kulit, ya sekarang lihat usia 40 jarang udah pakai semua pakai sepatu lari gitu ya dan lain sebagainya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi memang ini ada karena ada teknologi maju dan ada data yang bisa dikoleksi dan ada kemampuan komputasi dan ada algoritma AI yang sophisticated sehingga tadi kita punya evolusi dari dulu semua orang beli mobil yang sama, zamannya mobil pertama kali keluar ya Ford, kemudian ada segmentasi ya orang laki-laki usia segini beli sepatu kulit ya, perempuan usia segini beli tas kulit misalkan ya. Kemudian apa namanya muncul persona stage misalkan oh ini susu untuk anak-anak ya, susu untuk ibu menyusui ya itu namanya persona stage. Atau ada lagi yang prediksi behavior ya. Ini mobil dibuat khusus untuk orang yang suka apa off road ya sampai yang paling tinggi yang paling hierarki yang paling tinggi itu adalah personalisasi hyper. Setiap orang punya model AI sendiri dan ini sangat cocok kalau produknya digital. Nah, kenapa kita ngomong produk digital ya karena nggak ada fisiknya. Dan yang kedua kita masuk ekonomi digital. Nah, kita sebut ekonomi digital tidak berarti kita harus jual barang eh, yang nyata gitu ya. Sebagai contoh di Vietnam ada mungkin teman-teman ada tahu namanya Axie Infinity itu game ya dia berbasis blockchain. Nah apa yang dia jual? Dia adalah jual koin ya koin dan all of them is digital dan dia perusahaan game yang paling kaya di dunia dari Vietnam ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita bisa menjual services atau produk dalam bentuk digital yang tidak terbatas oleh batas ya batas negara gitu ya kita kan sering kejadian sekarang nggak bisa jual karena ekspor mahal ya karena kalau barang nyata ya tapi kalau barang digital kita nggak peduli orangnya di mana kita bikin token atau bikin koin atau bikin kripto misalkan ya anyone can ya dan itu adalah contoh apa namanya bisnis-bisnis yang cerdas, gitu ya. Oke, next. Nah, saya bisa bayangkan bagaimana platform ekonomi ya. Jadi platform ekonomi itu ya contohnya kita ada owner yang punya jasa dan ada orang yang beli yang akan apa mencari jasa. Atau misalkan di sini kita contohkan misalkan e-commerce ada pembeli dan penjual dan ada platform. Dan ini adalah suatu apa cara kerja yang eh, driven by data ya mulai apa rekomendasi, mulai sharing aset, mulai rent fee, mulai service ada kita kalau masuk ke dalam e-commerce kan kita harus beli apa namanya ada service fee-nya, monetisasinya seperti itu sampai commerce juga mengeluarkan uang sendiri. Jadi misalkan let's say GoPay. GoPay itu apa? Uang sebenarnya. Uang yang memang digunakan untuk apa, menjadi jembatan bahwa orang kalau pakai uang rupiah harus didigitalkan dulu gitu ya. Makanya dia ngeluarin uang gitu ya. Uangnya namanya GoPay. Kalau misalkan kita suatu saat gitu misalkan ya, ini kita bayangkan ya. Misalkan semua orang yang
mau mau jualan di commerce ya, harus pakai uang tertentu, nggak bisa pakai rupiah. Gitu. Orang yang beli harus pakai uang tertentu, harus nggak bisa pakai rupiah, gitu. Misalkan gitu ya. Itu kan jadi uangnya itu akan dicari karena orang ingin beraktivitas di dalam platform itu ya, entah itu commerce, entah itu sosial media dan sebagainya. Apakah mungkin? Ya mungkin saja, karena di digital itu nggak 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 tertulis bahwa kita harus pakai rupiah. Makanya diberikan kecuali nanti Central Bank Indonesia bank ngeluarin uang digital rupiah ya CBDC Central Bank Digital Currency uang digital. Jadi harus kita di dunia digital harus pakai. Tapi sekarang belum. Ya. Oke, next. Nah, saya mau tunjukkan bahwa mencari data itu tidak sulit ya teman-teman. Mungkin di sini banyak jago ya, bisa hampir semua sekarang scraping ya, scraping di commerce, scraping di Twitter, scraping di mana-mana saja ya. Ini ada contoh saya scraping di Instagram dan LinkedIn, dan ini adalah sebagian data. Contohnya di LinkedIn sebelah kiri, rekan bisa lihat itu yang di situ itu adalah grafik yang menunjukkan saya berteman dengan teman saya. Jadi saya di pusatnya di sini dan ini teman-teman saya. Teman saya harus berteman dengan teman saya. Jadi saya berteman dengan teman saya yang berteman dengan teman saya. Mohon maaf kalau bingung. Atau uh, kalau misalkan saya berteman dengan teman saya, kemudian teman saya tidak berteman dengan saya, maka temannya dia yang tidak berteman dengan saya itu tuh nggak ada di sini. Jadi orang-orang ini ada karena dia berteman dengan saya dan yang sebelahnya itu ada karena dia juga berteman. Jadi ini kayak mengambil universe yang dunianya Andri Alamsyah itu seperti apa. Ya, di sini saya bisa ambil misalkan Mbak Ruswati ya, tadi saya ambil gitu. Ini kelihatan. Oh, ini kondisi sosialnya Andri. Andri digambarkan seperti ini. Terus gunanya apa? Nah, contohnya gunanya kita tahu tadi Gen Z, ya Gen Z itu adalah generasi yang tidak mau spending uang atau nggak kebeli. Sorry. Eh, jadi memang ada inflasi uang yang luar biasa. Kalau dulu gaji orang orang tua saya itu segitu aja udah bisa beli rumah dan hidupin dua anak dan beli mobil. Sekarang dengan gaji yang sangat tinggi pun rumah nggak belum tentu kebeli, apalagi menghidupi keluarga dan apalagi beli mobil. Jadi yang dilakukan Gen Z itu adalah praktikal. Pertama, dia nggak akan beli mobil. Why? Karena memang nggak perlu mobil, ya. Karena sekarang sudah banyak services untuk mengatasi itu. Dia mungkin nggak beli rumah, ya, karena rumah nggak kebeli, misalnya. Nah, sekarang problemnya buat perbankan misalnya, bagaimana saya ngasih pinjaman ke misalkan Andri, misalkan saya Gensi, gimana saya ngasih pinjaman ke Andri? Nggak bisa, karena nggak ada kolateralnya. Andri nggak punya tanah, Andri nggak punya STN, BPKB untuk dijaminkan. Makanya kapital yang ada di sosial media, eksistensi orang di sosial media itu sangat penting. Misalkan dari grafik ini kita nanti bisa bisa kuantifikasi ya, Andri berteman dengan siapa, nilai density-nya berapa, kepadatan network-nya seperti apa, ya itu ada nilainya. Itu bisa dipakai sebagai potensi dia bisa dapat kredit atau potensi risikonya rendah. Mungkin teman-teman lihat ya beberapa hari yang lalu di IG bahwa sekarang OJK membolehkan orang pinjam uang dengan asesmen postingan di IG. Nah, ini kita udah lihat eh, apa view-view baru bahwa sekarang itu kondisi ekonomi driven by teknologi gitu ya. Oke, kemudian kita bicara mengenai pola ya. Kalau teman-teman tahu Strava ya, mungkin di sini banyak yang tahu Strava. Strava adalah apa namanya sosial media untuk kita yang suka lari, suka naik sepeda gitu ya, dan yang lain-lain sebenarnya. Ya, pokoknya orang olahraga lah ya. Nah ini kita bisa lihat, saya nggak punya Jogja nih Mbak Mbak Min ya, Mbak moderator ya. Saya adanya ini apa namanya Bandung dan Jakarta ya. Bisa kita lihat di sini
Ini Bandung, ini Jakarta saya zoom, Jakarta saya zoom lagi, super zoom. Jadi di sini bisa dilihat ini ada kalau tahu Sudirman ini nyalanya sangat nyala. Ya. Kenapa sangat nyala? Karena banyak orang lari di sini. Ya. Jadi ini adalah jalur yang paling sering dilewati pelari karena saya ambil data pelari. Jadi kalau kita punya bisnis, saya ingin bikin kopi, ya paling rame ya ke sini tanpa saya contohnya pergi ke Jakarta. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu kondisi di sana tanpa perlu datang ke sana. Ya tentunya ini nggak harus Strava, pakai Google Map juga bisa, pakai yang apa Waze juga bisa. Cuman saya ambil contoh Strava karena memang paling murah, paling mudah. Itu ya. Nah, next, oke ini saya skip ya, ini topik, oke. Jadi ini big data, apa itu big data? Data yang besar, data yang macamnya banyak, data yang kecepatannya tinggi, semuanya itulah karakteristik dari big data. Ada juga namanya veracity dan value, di mana data yang besar itu belum tentu bermakna, ya. Bisa jadi datanya buat saya bermakna, buat apa seseorang yang lain nggak bermakna, ya. Misalkan saya lihat data yang sama, saya suka misalkan ada koran gitu ya, saya lihat kumpulan koran, saya lihatnya karena saya senang olahraga, saya lihat olahraga. Sementara yang lain koran yang sama dia nggak senang olahraga, maka menganggap koran itu adalah garbage atau sampah. Jadi kita melihat data yang sama itu view-nya, perspektifnya bisa beda ya. Kemudian karena dapat structure and unstructure ya, structure itu ya tentunya datanya bentuknya tabel, unstructure tidak dalam tabel, dan data yang unstructured itu masih sangat besar, ya, masih sangat-sangat besar. Sehingga karena besarnya itu kadang-kadang kita itu kalau bilang saya sudah punya data, misalkan saya punya data billing orang-orang bayar telepon, tapi saya nggak ngerti behaviornya, ya wajar karena bisa kita perkirakan representasi dari perilaku dia itu cuma 11%, kasarnya ya. Yang benar adalah kalau tahu seseorang apa namanya bahwa perilakunya seperti apa harus dikombin ya antara structure dan unstructured. Nah mungkin ini gambaran besar buat teman-teman yang eh, pasti hubungannya big data dan AI. Nah ini gambaran besar ya. Kita mulai dari big data ya. Tentunya di sini big data itu adalah sumber data yang tadi saya bilang besar, kompleks, bervariasi, cepat gitu ya. Dan big data ini ada satu proses yang namanya data analitik. Data analitik itu proses pencarian pola pada data. Ya. Proses pencarian pola pada data itu apa namanya butuh ilmu. Ilmunya namanya data science. Orangnya namanya data scientist. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya ada di Asosiasi Ilmuwan Data, itu data science. Nah, tentunya data science ini menyediakan ilmu-ilmu termasuk komputasi, statistik, dan lain sebagainya untuk melakukan proses pencarian pola atau data analitik. Ya. Dan di proses pencarian pola atau data analitik itu ada yang namanya machine learning. Ya, sorry. Di proses pencarian pola itu karena mencari pola itu rumit, perlu mesin. Nah, namanya machine learning. Machine learning itu mencari pola dengan otomasi, dengan pengenalan pola-pola pada data. Itu namanya machine learning. Ya. Dan machine learning kalau sudah datanya kompleks dan lain sebagainya, kita kenal namanya AI. Karena AI yang saat ini dikenal adalah yang berangkat dari neural network atau machine learning yang tugasnya kompleks ya seperti itu. Jadi ini apa gambaran keseluruhannya ya. Nah, jadi tentunya bukan hanya data analitik, ada data engineering, data management nanti mungkin kita di lain kesempatan ya. Nah, pada dasarnya ini adalah data analitik sendiri itu ilmunya apa aja sih? Ya ada statistik, ada machine learning, ada data mining, text mining, graph, ada prediktif, ada komputasi modeling, simulasi, optimisasi banyak ya. Belum lagi nanti data engineering, belum lagi nanti data management ya. Nah, kebanyakan saya bicara bukan orang engineer ya, saya bicara ke orang bisnis, banyakan itu menggunakan statistik.
Ya tentunya gambarannya tidak dinamis, tidak personal. Kita maunya personal, tidak apa, tidak bisa membuat rekomendasi karena terlalu apa global apa algoritmanya. Maka biasanya perlu pakai yang lain-lain. Ya biasanya teman-teman dari ilmu sosial atau bisnis itu suka, bukan suka ya, karena mereka nggak tahu saja. Karena untuk orang-orang computer science pun bidang-bidang machine learning, data mining segala macam itu kan termasuk nggak lama-lama banget ya. Yang lama banget itu ya software engineering, database gitu ya. Itu yang established. Tapi pencarian pola, machine learning dan sebagainya itu baru-baru saja ya. Paling paling lama 10 tahun yang lalu lah. Ya, jadi nggak terlalu baru juga. Nggak terlalu lama juga, sorry. Nah, ini data science, saya sebutkan tadi, ilmu yang komplit, ya, dan ini yang memang dicari di perusahaan, disebut ilmu yang paling seksi di abad 21. Ini adalah dari Harvard Business Review tahun 2012, udah lama sebenarnya. Dan sekarang mungkin sudah umum ya, karena sekarang banyak kampus yang membuka prodi data science supaya membekali mahasiswa dengan kebutuhan industri yang ngerti komputer, ngerti matematik and statistik atau formulasi. Matematik statistik penting karena itu formulasi problem ya. Komputer penting karena kita berhubungan dengan big data. Knowledge tentang domain penting. Jadi knowledge tentang domain itu misalkan kalau bisnis yang ngerti tentang bisnis, kalau pertanian yang ngerti pertanian, kalau kedokteran yang ngerti kedokteran. Jadi yang perlu dibuat adalah data scientist di kedokteran, data scientist di apa bisnis, data scientist di pertahanan. Jadi data scientist di ilmu lingkungan atau sipil. Jadi yang perlu dibangun memang apa eh, ke apa profesi seperti itu, ya. Nah, data analitik sendiri seperti yang saya ceritakan tadi, prosesnya juga berjenjang. Ada yang paling mudah describe. Ya, jadi teman-teman sekarang coba dipikirkan yang dilakukan ya sehari-hari. Apakah saya punya data, saya menceritakan data itu artinya describe. Saya punya data, kemudian datanya saya buat laporan, saya buat grafik, itu namanya describe. Apa yang terjadi 3 bulan lalu itu namanya describe ya. Tapi kalau kemudian 3 bulan lalu kenapa ini turun, kemudian kita bisa menjelaskan oh karena ada COVID, itu namanya diagnostik. Kemudian kalau saya udah punya data 3 bulan, kemudian saya pengen prediksi bulan depan, itu namanya prediktif. Jadi kalau teman-teman sekarang punya data dan masih melakukan yang ke satu dan kedua, itu berarti belum canggih. Yang canggih itu udah bisa melakukan prediktif. Nah, bagaimana kita melakukan prediktif? Nah, kita bantu perlu namanya machine learning tadi karena untuk mengenali pola dan membuat modelnya untuk bisa melakukan prediksi. Dan yang terakhir preskriptif yang jauh lebih canggih ya mungkin ini agak sulit ya karena prediktif aja belum tentu bisa dilakukan ya. Oke, next. Nah, ini machine learning ada supervised and unsupervised. Mungkin saya nggak akan bicara apa namanya detail, tapi intinya ini adalah bagaimana cara mesin mengenali pola. Ada yang dibantu dan ada yang mencari sendiri, ya. Unsupervised mencari sendiri dan jenis-jenis algoritmanya ada di bawah, ya. Dan algoritma-algoritma ini, misalkan clustering, association itu biasanya menjadi dasar-dasar recommender system yang masa lampau, yang belum berbasis AI. Tapi untuk mengerti AI ya teman-teman memang harus belajar ini karena ini logiknya, ya. Machine learning sendiri tentunya pada saat kita membuat model, model itu tidak langsung pinter gitu ya. Ada namanya model evaluasi, apakah modelnya akurat, apakah modelnya representatif, dan untuk melihat kehandalan model machine learning ada banyak evaluasi, ada confusion matrix, ada ROC, AUC dan macam-macam. Dan ada juga sebelum kita melakukan analisa atau membuat machine learning ada namanya exploratory data analysis untuk mengetahui distribusinya data seperti apa, standar deviasinya seperti apa, apakah ada data yang missing atau ada data yang formatnya salah dan sebagainya itu ada di EDA, exploratory data analysis ya.
Next, nah kita udah lewat ya machine learning ya. Nah sekarang pertanyaannya apa selanjutnya? Dan apa selanjutnya ini kita masuk ke AI, yang namanya deep learning. Jadi deep learning itu adalah next step dari machine learning. Next step dari analitik kita sebut deep learning. Itu sering dicampur-campur sebenarnya deep learning itu yang mempower yang namanya AI saat ini. Sebenarnya AI itu banyak juga ya. Cuman yang paling maju ya deep learning ini ya. Nah, bagaimana cara kerja deep learning? Ya, teman-teman bisa lihat di gambar itu ada kucing, ada anjing. Tentunya kalau kita pakai machine learning, bedain kucing dan anjing itu susah. Ya. Tapi kenapa manusia bisa? Ya, manusia bisa bedain kucing dan anjing bukan hanya gambarnya, kenyataannya juga bisa dari kucing atau anjing bokongnya aja ya, belakangnya aja kita tahu itu kucing atau anjing. Kenapa? Karena manusia menggunakan sarafnya mengenali pola secara bersama-sama. Jadi keseluruhan bentuk kucing, keseluruhan bentuk anjing itu dimasukkan ke kepala dan kita dengan cepat bisa membuat decision itu kucing atau anjing. Nah, mesin nirulah cara kerja manusia, namanya neural network. Ya, jadi kalau lihat neural network itu banyak input. Ini input mata, ini hidung, ini kumis, ini kuping. Kemudian ada layer kedua ini mata dengan hidung, ini mata dengan kumis, sampai layernya panjang. Nah, layer panjang itu berarti pola yang di capture mungkin. Nah, layer panjang atau banyak itu namanya deep. Nah, karena untuk learning namanya deep learning ya. Jadi deep learning itulah meniru eh, cara kerja otak manusia, neural network dengan pembelajaran yang lebih dalam. Nah, ini lahirlah namanya deep learning. Makanya kemarin si penemu deep learning atau sebut orang AI, Hinton, apa, LeCun, itu dapat Nobel ya. Temuannya tahun 90-an, waktu itu nggak ada maknanya, sekarang sudah luar biasa sampai ketemu LLM, jadi baru sekarang dikasih Nobel. Gitu ya. Nah ini cara kerjanya deep learning, ya, ngenalin kucing ke anjing, dan ini dibaca bersama-sama sampai akhirnya probabilitasnya dia berapa kucing, dia berapa anjing gitu ya, berapa persen ya. Nah, apa kemampuan deep learning? Ya, ada dua. Ada yang bisa untuk diskriminatif, mendeteksi ini orang apa bukan, ini mobil apa ini sepeda atau yang lain. Ini orang apa bukan. Mungkin di kantor-kantor sekarang juga udah ada ya, datang ke kantor, eh, karyawan di foto 360 ya, pakai video gitu ya. Jadi karyawan kalau lewat baru belakangnya aja udah tahu itu udah di kantor. Jadi nggak perlu pakai harus di muka gitu ya. Nah, karena saking canggihnya ya. Dan yang kedua, gunanya adalah generatif, meng-create hal-hal baru, termasuk generatif, termasuk deepfake ya, termasuk LLM. Nah, LLM untuk konteks teks ya. Jadi kita perkembangannya luar biasa. Jadi untuk tadi saya cerita AI untuk recommender system juga bagian dari deep learning ini ya. Nah, kemudian apa namanya? eh jadi kemampuan AI untuk mengenerate konten, maka muncullah text generation ya. Sekarang inovasinya banyak sekali. Mungkin saya nggak usah jelasin ya. ChatGPT bisa apa aja, teman-teman bisa banyak ya. Bisa customer support segala macam ya. Dan rekomendasi menjadi translasi language, menjadi teman belajar, menjadi teman kayak Wikipedia mencari info, apalagi sekarang bisa langsung browsing ya pakai ChatGPT yang akhir ya. Cloud juga jago banget, apalagi Gemini, Copilot yang sudah integrate dengan email dan Office dan lain sebagainya ya. Nah, dan juga di sisi gambar luar biasa juga. Misalkan kita mau foto orang gitu ya, foto kalau misalkan fotograf, mungkin kita nggak perlu hire model ya, kita bisa bikin baju, kita bisa bikin lokasi tanpa perlu bawa model atau baju ya. Modelnya sesuai dengan rambut yang kita suka, dengan kamera jenis apa, dengan lensa apa, luar biasa. Jadi apa creation itu unlimited ya. Bahkan video ini kalau nggak salah ini ada ya. Nah, ini video teman-teman bisa lihat bagaimana ini kalau nggak salah nih Sora ya, Sora atau apa ya terakhir ya. Ini menggambarkan aktivitas
eh, apa namanya, seperti realitas ya. Padahal ini text to video. Jadi perintahnya teks, resultnya video ya. Ini gambar bagaimana wildlife di Kalimantan ya. Coba dilihat. Ini ini apa namanya, kalau nggak salah fluk ya, fluk atau suara saya lupa. Nah, bagaimana kemudian ada tadi kan realistis. Gimana kita buat animasi atau hal-hal yang sesuai dengan imajinasi lah. Nah, ini ada teksnya seperti itu. Ini di Big Sur itu di California, pakai drone. Nah, nggak perlu drone, ya digambarkan saja sudutnya seperti apa, ya. Nah, jadi eh, apa namanya untuk bidang kreatif industri ini sangat luar biasa. Dan ada juga AI sudah multimodal ya. Kalau rekan-rekan bisa foto kulkas, kemudian dia bisa suruh bikin resep makanan, walaupun kita harus ngajarin cara bikin pecel atau gudeg misalnya. Tapi bisa gitu ya. Ada apa saja dan kita bisa minta untuk bikin resep. Jadi opportunity-nya luar biasa dan tentunya ini bisa terjadi kalau kita pakai deep learning, semakin banyak data semakin canggih. Kalau kita datanya banyak tapi kita pakai algoritma machine learning lama ya kita nggak maju-maju. Makanya perusahaan yang besar semakin kaya karena dia punya mesin. Perusahaan yang UMKM ya susah kayanya karena dia tidak mampu membayar gitu ya. Ini kita harus identifikasi kenapa kita susah kompetisi juga ya. Oke, ini mungkin terlalu detail ya, saya akan skip ini. Nah, bagaimana dengan data-data yang tidak terstruktur ya? Tadi saya ceritakan data tidak terstruktur, tentunya pendekatannya kita berbeda. Kita harus menggunakan pendekatan teks analitik, social network, dan lain sebagainya. Seperti gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi ya, yang tentang pertemanan misalnya. Ya. Nah, ini misalkan bagaimana kita mengkonstruk pembicaraan orang ya. Orang bicara, bagaimana kita bisa kuantifikasi orang bicara? Itu hal yang susah. Jadi untuk kuantifikasi kita harus bayangkan orang yang ngomong itu adalah note, orang yang diajak ngomong itu adalah note juga, arah ngomongnya apa itu namanya ages. Jadi kita bisa ceritakan, oh kita hilangi itu, mereka ngomong apa. Nah kalau ngomong apa nanti kita pakai metode lain ya. Yang penting kita bisa ada membayangkan bahwa 4 orang ini bercakap-cakap. Jadi satu ngomong kedua, dua ngomong ketiga dan lain sebagainya. Kalau bisa dibentuk gambar ini yang kita sebut graf, maka kita bisa buat matriksnya. Kalau kita bisa buat matriksnya, maka kita bisa hitung. Nah, itulah kita sebut, kuantifikasi perilaku, kuantifikasi data tidak terstruktur itu caranya begitu. Ini salah satu contoh yang mungkin penjelasannya nanti bisa lebih detail lagi ya. Nah, misalkan kita punya orang, ada sekelompok orang, nah, kita detek ada berapa kelompok ya. Dengan cara yang sama kita juga lihat siapa saja sih orang yang paling dominan. Kalau di bahasa bisnis key opinion leader atau orang yang influential, orang yang berpengaruh ya, ya siapa saja orangnya. Ya, ini kita bisa lakukan dengan unstructured data atau di sini namanya social network analysis ya. Ya, misalkan ini apa namanya sebelah kiri ini adalah percakapan orang tentang pilkada gitu ya. Saya ini yang warna beda-beda ini adalah kelompoknya ya. Nah, saya zoom kelompok yang kuning ini, saya zoom, nah ini orang-orangnya siapa saja. Tapi saya nggak tahu ngomong apa mereka. Nah, kalau kita pengen tahu mereka ngomong apa, maka kita pakai cara yang kedua, yaitu namanya text analysis atau text analitik atau text mining, ya beda-beda namanya ya. Atau kadang namanya NLP, Natural Language Processing, is all the same ya. Nah, sorry, ini yang network analysis itu juga kita bisa identifikasikan polarisasi, echo chamber ya. Kalau kita di Indonesia kan cenderung gitu, kalau sudah suka kubu biru, maka dia biru, teman-temannya biru, maka dia semakin kuat bahwa saya itu biru yang benar. Dia nggak mau merah, maka merah yang salah. Demi juga merah kalau ketemu dengan merah, kita satu ide gitu ya, biru itu salah. Jadi namanya itu adalah echo chamber atau polarisasi. Biasanya dia membuat di sosial media banyak pecah karena kita selalu melihatnya itu black and white. Nah, itu mungkin teman-teman di sini
jangan terlalu terbawa oleh algoritma sosial media yang black and white karena manusia itu nggak black and white. Kalau Anda bersikap merah, pasti ada orang bersikap biru dan Anda harus mengerti kenapa mereka bersikap biru ya. Jadi belum tentu yang kita mati-matian kita bela itu benar juga karena kebenaran juga uh, kebenaran itu nggak mutlak. Ya simply as that ya. Dan dengan menggunakan metodologi yang sama ya, kita juga bisa mengukur suatu informasi, viralitas suatu informasi. Jadi ada suatu riset yang bagus ya dari MIT dengan menggunakan Twitter, dia menjelaskan bahwa eh, apa fake news itu tidak pernah bisa dikalahkan. Kenapa? Karena fake news itu menyebar lebih cepat ya di sini nulisnya lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam dan lebih lebar. Jauh, cepat, dalam dan lebar. Nah ini pertanyaan aneh nih. Jauh itu apa? Jauh itu kalau saya ngomong seberapa jauh jangkauan saya, melewati berapa orang sampai ke ujung berhentinya. Faster itu waktunya, seberapa cepat nyebarnya. Deeper itu adalah misalkan saya punya apa follower misalkan 10, kemudian masing-masing follower saya punya follower lagi, deeper itu seberapa dalam mencapai orang yang paling dalam ya. Broadly itu adalah misalkan saya punya 10 follower, 8 menyebarkan informasi saya itu broad ya. Jadi dari 10 8 menyebarkan jadi 80%. Jadi ini hitung-hitungan yang zaman sebelum ada teknologi susah. Kita ngukur tetangga gosip ya nggak bisa karena gosipnya dunia nyata. Kalau ini gosipnya di chat atau termasuk hoax ya, termasuk berita, kita bisa ukur seberapa jauh, seberapa dalam. Nah, itu ada algoritmanya menggunakan sama. Nah, kemudian klasifikasi teks banyak sekali ya. Ada yang paling rekan-rekan tahu ya sentimen positif negatif itu adalah klasifikasi teks. Tapi banyak juga, misalkan ada komplain, si komplain tentang bagasi, ini komplain tentang harga, ini tentang pesawat delay, itu bisa kita buat juga. Namanya multi class classification. Jadi metodenya banyak tentang multi class atau juga multi label. Multi label misalkan kita bedain manusia menjadi sabar, pemarah, penyayang misalkan. Oh Pak Andri itu nggak hanya sabar tapi juga penyayang. Kan manusia bisa sabar dan penyayang ya, atau sabar dan pemarah. Sabar beda ya. Penyayang dan pelit misalkan. Jadi itu multi label. Jadi ada multi class, ada multi label. Jadi kita bisa create karena tujuannya tadi kuantifikasi perilaku ya. Kemudian ada topik modeling. Nah, ini menarik juga. Kita kasih teks, terus ada berapa topik kita explore. Pembicaraan di sana itu apa aja. Namanya LDA. Teman-teman bisa cek pakai Python dan lain sebagainya. Ya. Ada juga arah percakapan, ya, diskurs, penetuk analisis. Misalkan ini ada brand A, dia ada warna-warna ini seperti tadi di nama kelompok ya. Ini kita bilangkan topik. Merah ngomongin tentang penipuan, biru ngomongin tentang paket murah, hijau tentang jaringan. Jadi kalau teman-teman yang ilmu sosial pasti tahu namanya kualitatif. Kualitatif analisis itu adalah kita wawancara orang, kita masukkan ke verbatim, kita kode satu-satu. Ini nggak perlu, kita ambil dokumen besar, kita lihat aja hubungan antar total. Maka kita akan ketemu topik yang ada di sana itu. Ya. Nah, kemudian mungkin ini, jadi teks analitik tadi juga mengalami revolusi yang luar biasa ya setelah ada deep learning. Mungkin saya akan oke, ya, mungkin saya skip. Nah, jadi karena ini waktunya udah mulai ya, udah lewat ya. Nanti kita tanya jawabannya. Nah, mungkin begitu rekan-rekan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah setiap saat ada teknologi baru, maka kita akan mengalami disrupsi yang luar biasa, seperti gambaran sini. Bagaimana teknologi yang lebih baru, yang lebih useful itu akan cepat sekali menjadi banyak diadopsi oleh masyarakat dan tentunya akan merubah perilaku. Ya. Saya kembalikan ke uh, moderator. Mangga, silakan. Dengerin suara saya?
Oke, baik. Terima kasih Pak Andri atas paparannya yang luar biasa ya Pak ya. Kita tadi Ya, sudah belajar banyak hal ya Pak Andri. Di sini sebenarnya juga teman-teman sangat excited nih. Dari dilihat dari pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sangat detail nih Pak. Pengen penasaran, pengen dijawab sama Pak Andri. Kedua ini membawa kes-kes yang cukup berat juga nih ternyata dari ya, teman-teman. saya minta izin 1 menit ya, mau menjawab. Ya, ya, jadi mungkin dipersiapkan dulu 1 menit aja. Ya, isi. Oke teman-teman, kita sambil menunggu Pak Andri, mengingatkan ya teman-teman semua yang sudah join di webinar sore hari ini, teman-teman semuanya jangan lupa mengisi link feedback yang sudah kami bagikan di kolom chat Zoom. Link feedback ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen berkesempatan mendapatkan hadiah merchandise menarik dari Suhu, silakan ya bisa mengisi kuisnya. Kuis ini nanti akan kami pilih 2 orang pemenang yang beruntung untuk mendapatkan merchandise menarik dari Suhu, dan informasi pemenang kuis akan kami informasikan di Instagram kami, yaitu @katasuhukita ya teman-teman semuanya. Oke Mbak, sudah kembali, silakan Mbak. Baik Pak Andri, siap Pak. Baik Pak, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Di sini sebetulnya sudah banyak nih teman-teman yang bertanya di kolom chat Zoom Pak Andri, tapi karena kita ada keterbatasan waktu, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya nanti tidak semua pertanyaan teman-teman bisa terjawab. Nanti kita batasi untuk sesi tanya jawab ini sampai pukul 14.50 ya Pak Andri, maksimal 10 menit sebelum penutupan seperti itu. Monggo dari Pak Andri yang langsung membacakan dan menjawab, atau perlu saya bantu? Ya, ya dipilihkan aja, saya mau jawab Oh, mana saja. baik. Baik, siap Kak Andri. Di sini kita ambil pertanyaan yang paling atas dulu nih dari Kak Anissa Nur Imani. Ada beberapa pertanyaan ya, wah cukup banyak nih dari Kak Anissa. Mungkin kita ambil 2 pertanyaan teratas dulu ya. Izin mengajukan pertanyaan yang pertama, seperti apa perbedaan teknologi Ya, ya. Ini ya. di 4.0 dan Society 5.0 dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana cara mengatasi cybercrime dalam lingkup akademisi dan perusahaan. Silakan bisa dibantu jawab, Pak Andi. Saya tadi ceritanya Society 5 dan Industri 5 juga, bukan 4. Jadi ya perbedaan kalau industri ya untuk bisnis, ya industri ya untuk create product and services. Kalau society ya untuk kemaslahatan masyarakat manusia. Jadi kalau misalkan gini, kalau kita kerja manusia, misalkan dulu ada kan manusia yang kerja, bukan manusia, orang yang kerja di pintu tol, ya itu manusiawi nggak, pertanyaan saya? Kalau dia kerja di pintu tol lama-lama kan kerjaan dia hanya menerima tol, menerima keluar, cuman gitu-gitu doang. Itu nggak manusiawi, itu repetitif, itu diganti oleh mesin. Karena sebenarnya nggak manusiawi, tapi di sisi lain, lupa itu kan manusianya nanti kehilangan pekerjaan. Nah itu dia, kita harus ngerubah kerjaan-kerjaan yang repetitif itu nggak perlu manusia. Manusianya kerjanya ke higher level, analytical, critical gitu ya. Misalkan mungkin masa depan, mungkin kita nggak akan kayak di luar negeri, kita kan ketemu pom bensin yang nggak perlu orang, kita ketemu kasir supermarket yang nggak perlu orang. Karena apa? Karena itu repetitif gitu ya. Nah di Indonesia kan negara masih padat karya, jadi masih banyak orang yang kerja. Tapi sebenarnya kalau kita pengen quality manusia yang lebih baik, jadi kita harus educate orang-orang ini, orang-orang ini menjadi entrepreneur. Entrepreneurnya seperti yang saya bilang tadi, entrepreneur berbasis teknologi. Sehingga akan create produk teknologi yang dikonsumsi oleh masyarakat yang haus akan teknologi juga. Let's say sekarang dengerin lagu ada berapa pilihan? Sangat sedikit. Kita mau belanja commerce ada berapa pilihan? Sedikit ya. Jadi nggak banyak alternatifnya. Jadi menurut saya kita itu masih banyak peluang membuat produk digital, apalagi marketnya adalah yang Gen Z tadi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai cybercrime. Cybercrime itu ada bidang ilmu sendiri, dan itu apa namanya, itu literasi sebenarnya. Jadi apa, seperti kita pakai two factor authentication, seperti kita blockchain, seperti services yang menggunakan decentralized
atau Web3, itu adalah salah satu cara membuat bahwa data itu dikontrol oleh kita sendiri. Dan sayangnya di Indonesia nggak ada, ya. Di Indonesia itu kalau kita menggunakan, ya nggak, bukan nggak ada tapi sedikit. Contohnya misalkan kita masuk sosial media, misalkan Twitter, ada orang yang ngeselin, apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa komplain, terserah Twitter mau ngeblok apa bukan. Sekarang misalkan saya sama Mbak Rus, kita sebelah sama seseorang, terus kita karena orang itu toksik gitu ya, kita kumpulin orang-orang, kita sepakat ya orang itu di-ban gitu ya. Nah itu artinya sosial medianya udah desentralisasi ya, kita punya governance, dan itu mungkin teman-teman mungkin nggak kebayang, tapi teman-teman silakan membaca Web3 dan blockchain, itu adalah future web ya, future teknologi yang nanti AI itu bisa lebih optimal lagi. Cuman karena kita bahasanya sekarang nggak tentang Web3 dan blockchain, jadi saya nggak bahas. Tapi itu AI dan big data itu hanya sebagian kecil dari future teknologi. Gitu ya. Mangga Mbak Rus. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya Pak Andri. Semoga menjawab ya Kak Anissa. Kita lanjut ke next pertanyaan nih. Kebetulan saya pilihnya secara random aja ya Pak ya. Jadi Ah, biar silakan, silakan. mewakilkan juga yang lain. Mohon maaf Iya. buat teman-teman yang pertanyaan tidak terpilih nanti bisa diajukan di lain kesempatan begitu ya. Ini dari Kak Condro Wibawa. Izin bertanya. Ya, pertanyaan yang pertama. Tadi Pak Andri bilang bahwa sekarang-sekarang ini semuanya dilabeli AI, pakai algoritma sederhana saja dibilang AI. Ini digunakan hanya untuk jualan saja. AI digunakan hanya untuk jualan saja, sebuah AI harus bisa belajar sendiri, bertambah pintar, dan seterusnya. Saya ingin memperjelas pemahaman saya saja. Jika demikian, yang pertama nih Pak Andri, Melis parking atau parking yang bisa bayar pakai GoPay, e-money tanpa operator itu tidak bisa disebut AI. Yang kedua, akses pembuka pintu menggunakan sidik jari atau face recognition itu juga bukan AI. Terus berapa nih Pak? Oke. Maaf nih Pak Andri, monggo. Ya, ya. Jadi kita harus paham ya, AI itu ada yang ada yang bisa belajar, ada yang bisa menjadi otomasi. Jadi otomasi itu ya kita kasih perintah dan dia tidak akan pernah salah melakukan perintah. Tapi yang saya bilang itu machine learning ya, machine learning bukannya machine learning, saya juga salah nih. Machine learning yang lama, yang kita menggunakan ya contohnya klasifikasi yang lama dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kita cuma pakai mesin learning sederhana untuk prediksi dengan data yang variabelnya sedikit, apakah Mbak Rus itu layak dapat kredit apa tidak gitu ya. Mesin learning kita sebut, wah kita sudah pakai AI, itu yang saya maksud ya. Padahal sebenarnya bukan pakai AI, karena AI itu minimal itu harus berbasis neural network atau saya sebut deep learning tadi. Jadi kalau pertanyaan ini manless parking ya tanpa operator, saya nggak kebayang, saya belum tahu ya manage parking ya. Artinya nggak ada orang yang assis kita melakukan parking, tapi kalau dia mengenali pakai video, pakai deep learning base, misalkan video recognition, nah itu pakai AI ya. Misalkan kita pakai pengenalan pola di muka kita, ya dia kan belajar itu polanya. Artinya kalau saya mukanya begini, besok saya keriput atau besok sayanya tiba-tiba ada cacat di sini, dia pasti kenal bahwa itu saya. Itu artinya dia bisa belajar. Tapi kalau misalkan saya gini, kemudian saya pakai kacamata, dia udah nggak bisa. Berarti dia nggak belajar. Dia ngenali as it is garis-garisnya. Jadi yang dia ingat itulah memorinya. Oh, Andri itu adalah orang yang nggak pakai kacamata. Pada saat Andri pakai kacamata, dia nggak kenal, dia nggak belajar. Gitu ya. Jadi itu mungkin bisa dipahami seperti itu. Ya, itu Mbak Rus. Oke, siap. Semoga menjawab ya, Kak Condro. Kita lanjut ke next pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa ini. Saya pilih salah satu ya, yang memperkenalkan diri. Oke, yang saya pilih ini dari Kak Muhammad Romi Asrial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi dari Universitas Surya Kancana. Saya ingin bertanya terkait apa peran regulasi pemerintah dalam mengatur penggunaan AI dan big data di sektor bisnis, dan bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi tersebut. Nih, lumayan Ya. teknis juga nih Pak ya. Monggo. Kalau regulasi penggunaan AI nggak ada.
Tapi yang ada adalah regulasi supaya data pribadi tidak dieksploitasi, itu perlindungan data pribadi. Itu big data, ya. Jadi kalau mau pakai AI, A, B, C, D, E nggak ada aturan gitu. Bukan nggak ada, belum ada. Jadi kalau rekan-rekan bikin algoritma apa yang nggak diatur, yang diatur itulah datanya, dari mana asal datanya. Apakah datanya itu tidak melanggar privasi dari seseorang, kan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya membuat services untuk supaya saya bisa memprediksi selera Mbak Rus, ya berarti kan saya harus ngambil datanya Mbak Rus. Nah pada saat saya ngambil datanya Mbak Rus setuju nggak datanya diambil? Kalau Mbak Rus sebelum masuk aplikasi, saya setuju data saya diambil, maka itu menjadi dasar buat perusahaan, oh orang ini udah setuju loh datanya diambil, jadi dia nggak melanggar. Tapi kalau dia bilang saya menjual barang dan nanti di barang itu saya akan berikan rekomendasi ke Mbak Rus, kemudian Mbak Rus nggak pernah ditanyain, berarti Mbak Rus belum belum kasih konsen bahwa saya boleh bahwa perusahaan itu boleh ngambil data saya. Karena perusahaan kalau nggak bisa ngambil datanya Mbak Rus, ya perusahaan nggak bisa ngasih rekomendasi secara simply as that. Jadi regulasinya sekarang dalam level data privasi. Ya. Itu mengadopsi apa yang sudah terjadi di luar dan rasanya algoritma itu AI nggak ada yang larang-larang deh seperti itu ya Mbak. Oke, siap. Miss Romi ya Miss Romi, oke. Ya, semoga menjawab ya Kak Romi. Nah ini Pak, berkesinambungan dengan pertanyaan dari Kak Romi nih, ada pertanyaan dari Kak Putri Olivia Nuraini. Selamat siang Bu, saya ingin bertanya terkait bagaimana AI dan Big Data dapat digunakan secara etis tanpa mengorbankan privasi pengguna, mengingat banyaknya data yang terkumpul dari perangkat sehari-hari kita dan bagaimana caranya untuk melindungi privasi sebagai Saya pengguna. nggak ketemu yang mana pertanyaannya. Ini di bagian terakhir Pak kebetulan. Karena ini Oh relate ya Pak dengan terakhir. pertanyaan Oh, Kak oh Romi ya yang seperti terakhir. itu. Ya, Saya dari secara Kak Putri etis, Olivia. oke. Tanpa mengorbankan privasi pengguna. Ini pertanyaan menarik nih, Mbak Putri ya. Ya, jadi begini Mbak Putri. Jadi perusahaan itu bisnis itu paling nggak suka ya mengumpulkan data pribadi sebenarnya. Karena apa? Karena risikonya gede. Kita ingat waktu itu BPJS bocoran data Tokopedia, bocor data itu yang nama jeleknya itulah perusahaan karena di situ nyimpen nomor telepon dan sebagainya. Sebenarnya nggak perlu itu. Jadi malah sebenarnya algoritma yang bagus itu tidak mencantumkan data pribadi, ya. Seperti misalkan ya kita lihat Spotify, kita lihat Netflix, itu kasih data pribadi nggak? Mungkin cuma nomor telepon, tapi kasih alamat rumah nggak? Kasih apa namanya nomor KTP nggak? Kan nggak ya? Atau misalkan yang benar nggak? Tapi kalau ada orang yang ngumpulin nomor KTP itu sebenarnya agak bahaya juga, apalagi yang ngumpulin foto, karena kita nggak tahu dia bakal dijebol apa nggak. Tapi resiko di dia, risiko di bisnis itu. Jadi secara etis kita bikin layanan berdasarkan behavior, itu yang harus dipahami. Seperti yang saya ceritakan tadi, Mbak Rus nanti malam apa namanya akan beli mie goreng apa nasi goreng gitu kan, dari misalkan dari GoFood atau Shopee atau segala macam. Ya yang perlu diprediksi adalah Mbak Rus itu akan beli nasi goreng atau apa mie goreng ya. Nggak peduli Mbak Rus itu cewek apa cowok, ya nggak peduli itu. Jadi bahkan mungkin nggak peduli juga alamat Mbak Rus. Yang penting pada saat dikirim itu lokasi saya di mana. Hal itu yang paling disukai oleh bisnis karena bisnis saya lancar, rekomendasinya tepat, dan saya tidak terbebani dengan ngumpulin data. Karena buat apa saya ngumpulin datanya Mbak Rus kalau ternyata saya nggak bisa menjaga, nama saya malah jelek, ya. Malah mungkin ada oknum-oknum di kantor yang bisa membocorkan data. Jadi tidak begitu disukai kita ngumpulin data pribadi. Dan menurut saya nggak relevan juga ya, seperti itu. Itu ya, terima kasih. Mungkin mungkin bisa jawab. Oke, siap. Terima kasih Pak Andri jawabannya begitu ya Kak Putri. Tadi menyambung dari pertanyaan Kak Romi ya seputar privacy juga. Nah, kita pilih 2 pertanyaan terakhir ya Pak Andri, sebelum kita akhiri sesi kita sore hari ini. Oke, kita naik ke atas lagi nih Pak, pertanyaan dari Namira. Ini juga masih berkaitan Namira, oke. khususnya mahasiswa nih Pak. Pak Namira bertanya, Assalamualaikum, Pak izin mengajukan pertanyaan. Dalam perkembangan teknologi juga sangat terlihat beberapa dampak negatif, misal penggunaan AI yang terlalu berlebihan.
Ada beberapa contoh banyak mahasiswa yang menggunakan teknologi AI seperti ChatGPT yang terlalu over. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Monggo, Pak. ini ilmu yang ini bahasan yang sangat hot ya. Jadi mahasiswa terutama S1 itu yang dinilai itu adalah kemampuan dia berpikir kritis ya, analitik lah. Jadi kalau kalau S1 kan levelnya saya punya ilmu, bagaimana ilmu itu saya aplikasikan. Kalau level 2 bagaimana saya melakukan inovasi ya. Kalau F3 saya punya ilmu bagaimana saya melakukan invensi pembuatan. Nah, aplikasi itu dalam proses belajar ada teori. Dan ini merubah cara kerja kita dengan teknologi atau komputer. Zaman dulu kita selalu googling, zaman dulu kita pakai apa namanya Wikipedia. Zaman dulu lagi saya pergi ke perpustakaan. Nah zaman sekarang nanya ke AI. Ya, apakah itu salah? Menurut saya nggak salah. Ya, jadi saya termasuk orang yang merasa bahwa menggunakan AI itu sangat baik buat kecepatan kita memahami sesuatu. Tapi ada mahasiswa yang hasil AI dia copy, padahal itu bukan isi kepala dia. That is wrong. Ya, kenapa? Karena kita mengakses kemampuan dia salah. Iya, maksudnya berikan analitik, berikan analisa bagaimana ini bisa terjadi. Dia nyari di AI, ya. Kemudian dia jawab. Nah, problemnya kalau dia mencari dan dia mengerti itu oke, ya. Kalau dia mencari dan hasilnya dia copy dan dia tidak mengerti itu tidak oke. Ya, jadi kalau menurut saya apakah itu negatif bahwa saya menganalisa dibantu AI? Enggak juga, enggak salah. Karena yang terjadi di AI itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi berulang-ulang. Makanya itu jadi best practice. Misalkan apa implementasi blockchain di bisnis? Implementasi blockchain di bisnis ya itu aja. Dan ChatGPT akan merangkum ya itu aja. Kalau dia mencari di luar ChatGPT, cari jurnal, habisin waktu banyak dan cari yang lain-lain. Nah, itu apa takes time ya dan proses pembelajaran belajar mengajar jadi lebih lambat dan tentunya dia harus melakukan verifikasi. Saya ada grafik ya. Jadi begini grafiknya eh, kayak gini. Dari UNESCO dan dari Kemenristek-Dikti. Apakah perlu apa informasinya akurat? Kalau nggak perlu akurat, semua orang boleh pakai ChatGPT, gitu ya. Karena proses belajar itu nggak perlu akurat. Yang kedua, kalau dia perlu akurat, nah kalau dia perlu akurat, pertanyaannya Anda ngerti nggak domainnya? Kalau misalkan saya ngerti blockchain, saya bisa verifikasi jawaban ChatGPT benar, maka saya boleh, ya. Tapi kalau mahasiswa pengen akurat dan dia nggak punya pengetahuan, dia harus belajar pengetahuannya dulu supaya dia bisa come up dengan hasil yang disampaikan oleh ChatGPT. Dan itu ada itunya apa namanya grafiknya. Nanti kalau teman-teman pengen lihat itu ada panduan di UNESCO tahun 2022 dan juga ada di panduan penggunaan generatif AI yang dikeluarkan Kemendikbudristek ya yang sebelum menterinya ganti. Gitu ya. Cukup jawab ya Mbak Arsi. Oke, terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Nirmala. Oke Pak Andri, kita sepertinya lanjut ke pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Siap. sesi materinya Pak ya. Ke bawah lagi nih Pak dari Kak Fiona. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, ketika seseorang mencari suatu produk di aplikasi e-commerce dan kemudian produk tersebut muncul di platform lain seperti media sosial, apakah fenomena ini menunjukkan adanya penyebaran atau pertukaran data antara platform tersebut? Bagaimana praktik berbagai data lintas platform dapat mempengaruhi privasi pengguna? Bagaimana nih Pak, kalau secara ini? Ya, jadi begini, seperti saya ceritakan tadi, setiap services itu perang perhatian Anda gitu. Kenapa juga beberapa services itu digabungkan ya, apa Facebook, WhatsApp, Instagram, Thread itu jadi satu, LinkedIn dibeda lagi, Twitter beda lagi ya. Tujuannya mereka adalah memang untuk ini, untuk apa namanya, untuk mengkolek data sebanyak-banyaknya, ya, cross border. Karena perilaku kita di Facebook tentu beda perilaku kita di Instagram. Kalau Anda nggak di Facebook, Anda ada di Instagram, Anda dapat juga. Kalau nggak ada di Instagram, ada di Thread, Anda dapat juga. Kalau tiga-tiganya nggak ada di WhatsApp, dapat juga. Jadi
Eh, apakah benar terjadi? Ya pasti terjadi. Karena nggak pernah kelihatan aja, kita nggak tahu dan tidak pernah dijelaskan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya, ini dalam satu layanan ya, ini belum belum kita bicara yang lain lagi. Kalau teman-teman bicara misalkan di Facebook, di WA, saya produk apa saya suka, link ke Facebooknya, kemudian Facebooknya ada iklan juga, ya, ada. Itu baru dari segi sesama partner. Belum lagi dari sisi login, ya Anda login di Facebook pakai, saya nggak tahu pakai Google bisa nggak ya, atau Anda login apa pakai Google gitu ya, kemudian Google-nya Anda pakai juga untuk melihat belanja di Tokopedia atau Shopee, maka itu akan interlink karena API-nya itu kan bisa membawa informasi. Jadi eh, pertanyaannya itu sebenarnya begini, apapun yang tidak Anda pikirkan bisa terjadi itu bisa terjadi karena teknologinya sudah sangat sophisticated ya. Jadi kalau kita pertanyaan tadi bagaimana melindungi privasi yang nggak usah ada di semua, but that's possible ya, nggak bisa ini apa, tidak mungkin bisa dilakukan. Itu ya Mbak Rus ya dan Mbak Oli, Mbak Fiona. Oke. Semoga menjawab. Baik, siap. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Kak Fiona. Wah, luar biasa banget nih, Pak. Banyak banget teman-teman yang pengen bertanya sebetulnya Pak Andri, karena kita ada keterbatasan waktu. Ya, mohon maaf teman-teman semua yang pertanyaan belum terjawab oleh Pak Andri. Silakan teman-teman kalau misalnya nanti kepengen ada pertanyaan lanjutan bisa langsung ditanyakan di Suhu Community, nanti biar saya teruskan ke Pak Andri begitu ya Pak ya, untuk bisa dibantu dijawab. Dan Ya, semoga next ke depannya kita akan ada episode lanjutannya nih Pak. Kita akan belajar big data atau AI ataupun nanti seputar blockchain. Boleh banget nanti biar teman-teman yang ada di sini bisa join di webinar next-nya Suhu dan nanti bisa dibersamai oleh Andri lagi. Baik Pak siap. Andri, terima kasih banyak ya Pak Andri atas waktunya, paparan materi luar biasa, dan juga jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join ya sampai akhir sesi. Izin Pak Andri, sebelum saya closing sesi webinar kita sore hari ini, ada informasi tambahan mengenai suhu ya Pak. Izin saya share. Dan juga teman-teman, izin saya share untuk informasi tambahan dari suhu. Untuk melanjutkan perkenalan di awal nih, teman-teman, dan juga informasi next event di Suhu itu ada apa lagi sih, Kak, gitu kan. Oke, teman-teman semuanya, buat teman-teman yang sudah join di sesi webinar kita sore hari ini, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Mengingatkan kembali buat teman-teman yang belum mengisi link feedback, silakan langsung diisi dan bisa screenshot juga di tampilan PPT